Jadi kalau saudara mengalami ini, serangan ini, difitnah orang, dituduh yang tidak-tidak, upayamu untuk nolong orang tidak dihargai, jangan putus asa. Karena pemimpin rohani yang lain juga mengalami seperti ini. Justru saudara bersyukur, berarti saudara dianggap layak menjadi pemimpin yang diperhitungkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin yang proaktif fokusnya selalu kepada orang yang dia pimpin. Cari setiap kesempatan membangun orang yang dia pimpin. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang ilahi, orang di sekitarnya merasa secure. Pemimpin ini bisa saya percaya. Dalam keadaan saya sulit, saya diserang orang, dia bela saya. Topik yang saya ambil dari Markus 2 dan 3 adalah 4 tanda dari seorang pemimpin yang proaktif. Tapi sebelum kita masuk ke subtopik ini, kita perlu tahu dalam 2 pasal ini yang dibahas apa saja. Di pasal 2 dan di pasal 3 ada 5 topik yang dibahas di 2 pasal ini. Yang pertama membahas tentang orang yang lumpuh. Jadi Yesus sedang mengajar di sebuah rumah penuh sesak, pintunya penuh, ruangannya penuh. Ada 4 orang gotong ya, bawa orang yang lumpuh. Nggak bisa dibawa masuk, mereka naik ke atap, kemudian diturunkan dari atap. Itu topik yang pertama. Topik kedua adalah panggilan terhadap Lewi atau Matius. Ya, Matius ini yang nulis Injil Matius, ditulis panggilannya di bagian ini. Yang ketiga, penjelasan tentang tujuan Sabat sesungguhnya. Jadi kalau saya perumpamakan ya, waktu ada anak kecil di depan kita mainan cutter atau main gunting, kita cukup bilang jangan. Ya. Tapi waktu dia sudah dewasa, dia tahu kemudian bahwa jangannya itu bukan otoriter, jangannya karena itu bisa melukai saya sendiri. Ya, sama dengan di Perjanjian Lama, waktu itu belum ada penemuan soal hal-hal kesehatan yang penting. Jadi Tuhan cukup bilang, jangan makan ini, jangan berbuat itu. Tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah baik buat kita. Nah, sekarang Yesus menjelaskan tujuannya itu kepada kita. Jangan cuman hidup kita diatur oleh hukum-hukum yang maksudnya baik, tapi tidak mengerti maksudnya tadi. Ya, jadi purpose-nya Sabat itu dijelaskan Tuhan Yesus. Yang keempat, tentang Yesus memilih 12 muridnya, menetapkan 12 muridnya di atas bukit. Dan bagian kelima dari 2 bab ini adalah tuduhan para pemimpin Yahudi bahwa Yesus itu kerasukan setan. Ya. Itu topik yang di-cover di dalam Markus 2 dan 3. Nah, sekarang pelajaran apa tentang kepemimpinan yang saya ingin bagikan pada semua saudara? Yang pertama adalah 4 serangan rutin bagi pemimpin-pemimpin ilahi, godly leaders. Jadi ada 4 hal dalam 2 pasal ini yang dialami oleh pemimpin-pemimpin secara rutin. Saudara dan saya mengalaminya. Kenapa ini penting kita pelajari? Ada 3 hal. Satu, kalau saudara mengalami ini, mungkin tadi, mungkin lusa, mungkin besok, ya. Yang pertama, you are not alone. Saudara tidak sendirian. Karena serangan-serangan ini dialami oleh semua pemimpin ilahi yang lain. Nomor 2, saudara kalau mengalami serangan ini, berarti saudara seorang pemimpin yang diperhitungkan. Jadi, kalau saudara mengalami 1 di antara 4 ini, saudara jangan terlalu down. Saudara merupakan pemimpin yang diperhitungkan. Yang ketiga, kita mau belajar bagaimana Yesus meresponinya.
Jadi empat hal ini saya sampaikan karena tiga hal ini. Yesus meresponnya bagaimana nanti juga akan kita pelajari. Serangan yang pertama yang dialami oleh pemimpin-pemimpin yang ilahi. Di dalam pasal 2 ayat 16, Yesus makan dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa. Kemudian orang-orang pemimpin agama bertanya, mengapa ia makan bersama sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi serangan yang pertama yang menyerang para pemimpin-pemimpin ilahi adalah disalah mengerti oleh pemimpin yang lain. Being misunderstood, disalah mengerti oleh pemimpin-pemimpin lain. Nah, saudara pernah ngalami disalah mengerti oleh orang lain? Ya, kadang-kadang kita bisa frustrasi disalah mengerti. Tapi ketahuilah, semua pemimpin ilahi lain pernah disalah mengerti. Yesus maksudnya baik. Dia undang Matius untuk ikut dia. Matius mengundang Yesus makan di rumahnya. Dia undang semua teman-temannya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus memang hadir untuk menyembuhkan orang-orang berdosa, orang yang mau bertobat. Tapi disalah mengerti. Dipikirnya ini katanya pemimpin agama, katanya orang kudus, kok bisa dia makan dengan orang-orang berdosa. Poin pertama, serangan pertama yang melanda semua orang pemimpin-pemimpin ilahi adalah disalah mengerti. Jadi kalau saudara disalah mengerti hari ini, ingat saudara tidak sendirian. Pemimpin lain, pemimpin rohani lain mengalami hal yang sama. Ingat, saudara adalah pemimpin yang diperhitungkan. Dan cari tahu apa yang Yesus kerjakan pada saat dia disalah mengerti. Serangan yang kedua, di dalam pasal 3 ayat 2 dikatakan, di situ ada orang-orang yang mau mencari kesalahan Yesus supaya bisa mengadukan dia. Jadi konteksnya, Yesus sedang di sinagoga, artinya hari Sabat. Kemudian ada orang yang mati sebelah tangannya. Para pemimpin agama semua mengamat-ngamati, mengharapkan Yesus berbuat salah, jadi punya alasan untuk menjatuhkan dia. Serangan kedua yang saudara pernah alami, yang saudara akan alami sebagai pemimpin rohani adalah banyak orang yang mengharapkan kejatuhan saudara. Saudara salah, saudara gagal. Kadang-kadang menyakitkan juga tuh. Ya tahu orang-orang yang saudara hormati, orang-orang yang saudara mungkin kasihi, kepingin lihat saudara jatuh, saudara gagal. Kalau saudara ngalami seperti ini, jangan putus asa karena pemimpin rohani lain mengalami seperti ini. Yesus mengalami seperti ini. Jangan putus asa karena saudara diperhitungkan sebagai pemimpin yang rohani. Serangan nomor dua, banyak orang di sekitar saudara yang ingin saudara gagal. Ingin saudara jatuh. Yang ketiga, ayat firman Tuhan dalam pasal 3 ayat 21 berkata, ketika keluarganya mendengar hari ini, mereka datang untuk mengambil Yesus sebab orang-orang berkata dia sudah tidak waras. Serangan nomor tiga kadang bisa menyakitkan tuh orang-orang yang dekat sama kita, keluarga kita justru meragukan nalar kita, meragukan kewarasan kita. Kalau yang meragukan kewarasan kita itu musuh kita, orang yang benci pada kita mungkin bisa dikop, bisa ditangani. Tapi kalau orang yang paling dekat keluarga kita nganggap kita ini tidak waras, nganggap nalar kita itu tidak memenuhi syarat, itu lebih menyakitkan. Tapi kalau sudah mengalami itu dalam hidup saudara hari ini atau besok, ingat bahwa semua pemimpin rohani lain juga mengalami yang sama. Yesus juga mengalami yang sama. Ingat juga bahwa kalau sudah dianggap gila, dianggap tidak waras, dianggap tidak pinter, Yesus juga pernah mengalami seperti itu dari saudaranya sendiri. Yang perlu sudah tahu adalah bagaimana Yesus meresponinya. Yang keempat, serangan yang melanda, yang dialami para pemimpin-pemimpin rohani adalah kerja saudara tidak dihargai. Di dalam pasal 3 ayat 22,
Dan ahli-ahli Taurat yang turun dari Yerusalem mengatakan dia kerasukan Beelzebul. Dengan kuasa penghulu setan, dia ngusir setan. Yesus menyembuhkan orang. Yesus nolong orang, tapi upayanya tidak dihargai. Tidak ada terima kasih. Justru dituduh yang tidak-tidak, difitnah. Jadi kalau saudara mengalami ini, serangan ini, difitnah orang, dituduh yang tidak-tidak, upayamu untuk nolong orang tidak dihargai, jangan putus asa. Karena pemimpin rohani yang lain juga mengalami seperti ini. Justru saudara bersyukur. Berarti saudara dianggap layak menjadi pemimpin yang diperhitungkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Yang perlu dicari tahu adalah bagaimana Yesus meresponi ini. Nah, ada dua hal dari empat serangan ini yang Yesus meresponi yang sudah perlu pegang. Satu, jangan pernah merasa belas kasihan dengan dirimu sendiri. Banyak pemimpin yang kemudian salah. Ya, dia merasa self pity. Ya, kok saya disalah mengerti, kok orang pengen saya jatuh, kemudian merasa self pity. Jangan pernah merasa self pity, berbelas kasihan. Yang kedua, jangan reaktif. Ya, jangan bereaksi. Yesus tidak pernah reaktif. Ya. Yang ketiga, semua suasana yang tidak enak ini dirubah Tuhan Yesus menjadi platform untuk mencapai tujuannya, purpose driven. Jadi dia rubah semua keadaan yang tidak enak ini untuk melangkah atau melompat mencapai tujuannya. Topik kedua sebelum kita berefleksi adalah empat tanda pemimpin yang proaktif. Kita belajar dari Tuhan Yesus, pemimpin yang proaktif itu bagaimana? Yang pertama, pemimpin yang proaktif ini kita pelajari di dalam pasal 2 ayat 10 dan 11. Akan tetapi, supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa, dia berkata kepada orang lumpuh itu, aku berkata kepadamu, bangun, angkat kasurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi konteksnya di pasal 2 ini, seperti tadi saya katakan, Yesus sedang mengajar. Rumahnya penuh, semua orang mau dengar dia. Pintu-pintu halaman semua penuh. Dia tidak plan bahwa akan ada orang lumpuh turun dari atap. Tidak ada plannya seperti itu. Dia hanya berencana ngajar mereka apa yang perlu mereka tahu. Tiba-tiba ada peristiwa yang tidak direncanakan. Tiba-tiba ada peristiwa yang tidak dia duga. Atapnya terbuka, ada orang lumpuh turun dari atap. Nah, seorang pemimpin yang proaktif, pemimpin yang bisa mengantisipasi. Dia selalu siap terhadap keadaan yang tidak diharapkan. Dia hatinya selalu siap dengan keadaan-keadaan yang mungkin di luar kontrolnya, di luar rencananya dia. Pemimpin yang proaktif, tandanya yang pertama adalah antisipatif. Ya, dia merencanakan dengan baik, tapi dia siap kapan saja terjadi hal-hal yang di luar rencananya. Jadi tanda pertama seorang pemimpin yang proaktif adalah antisipatif. Antisipatif maksudnya apa? Fokus kepada misinya. Kenapa dia ada di dunia ini? Semua keadaan yang di luar rencana, dirubahnya dia. Setiap kesempatan yang muncul di luar rencananya, dirubahnya dia menjadi platform untuk mencapai tujuannya. Ya, turunnya orang lumpuh ini dipakai Tuhan Yesus untuk declare bahwa dia adalah anak Allah. Bisa mengampuni dosa, bisa menyembuhkan. Itu tanda pertama dari pemimpin yang proaktif. Yang kedua, di dalam pasal 2 ayat 27. Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi konteks perikopnya, waktu itu Yesus dengan muridnya sedang jalan di kebun gandum, kemudian muridnya petik gandum makan, dikritik.
Dikritik oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Yahudi. Kenapa sih ya kok tidak metik gandum tidak boleh ya untuk dikerjakan pada hari Sabat. Yesus merubah kritikannya yang diterima kepada murid-muridnya ini, kepada dia ini, menjadi alat untuk membangun murid-muridnya sendiri. Jadi dikritik, tapi kritikannya dipakai, kemudian dia berkata bahwa Sabat itu Tuhan ciptakan supaya manusia jadi lebih baik. Jadi dia membela murid-muridnya, dikritik justru dipakai kritikannya untuk membangun orang yang dia pimpin. Pemimpin-pemimpin yang proaktif fokusnya selalu kepada orang yang dia pimpin. Cari setiap kesempatan membangun orang yang dia pimpin. Bukan mengajar saja, tapi mendidik, membangun. Bahkan dikritik pun dipakai untuk membangun mereka. Jika sudah memimpin hari ini, entah dikritik, entah keadaan di luar rencana dan segala macam, pakai itu untuk membangun orang yang sudah pimpin. Kepemimpinan adalah menolong orang yang saudara pemimpin menjadi lebih efektif mencapai destiny mereka. The best they can be in God. Jadi bahkan kritikan pun dipakai untuk membangun. Jadi itu ciri-ciri pemimpin yang proaktif nomor dua. Tanda pemimpin yang proaktif nomor tiga dilihat di dalam pasal 2 ayat 14. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat Lewi atau Matius, anak Alfius, sedang duduk di meja pembayaran pajak. Ya, ini tukang cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Lalu Lewi pun berdiri dan mengikut dia. Pemimpin yang proaktif selalu matanya cari, ya, melihat, mengamati, observe, mengenali panggilan Tuhan dalam hidup seseorang. Jadi orang bilang pemimpin itu punya indera keenam. Dengan matanya dia bisa lihat potensi orang. Dengan matanya dia bisa lihat yang tidak kelihatan. Hatinya orang, panggilan Tuhan, potensi orang dalam hidupnya. Yesus jalan, si Lewi, si Matius sedang duduk ngerjakan kerjaannya, memungut cukai. Yesus lihat di dalam dia ada potensi kekal ilahi. Ya. Di dalam dirinya ada panggilan ilahi. Yesus kemudian berhenti, dia bilang, ikutlah aku. Jadi pemimpin selalu cari orang-orang yang tepat untuk ikut dia. Tanda proaktif leadership. Pemimpin yang proaktif nomor tiga adalah matanya selalu mengamati orang-orang sekitarnya di mana ada panggilan Tuhan, potensi. Kemudian challenge mereka, ditantang, ayo melayani Tuhan, ayo ikut aku. Itu tanda nomor tiga. Tanda nomor 4 dari pemimpin yang proaktif, kita lihat dari pasal 3 ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi tanda yang keempat daripada pemimpin yang proaktif, dia membangun tim intinya. Tidak hanya tim intinya yang segenerasinya, tetapi tim intinya untuk generasi berikutnya. Selalu futuristik. Siapa yang memimpin setelah saya? Tim mana yang akan bergerak setelah ini? Ini adalah tanda pemimpin proaktif yang nomor 4. Selalu futuristik, selalu memimpin, yang mimpin setelah ini siapa? Dia membangun tim untuk generasi berikutnya. Nah, setelah kita belajar 4 tanda daripada pemimpin yang proaktif, kita perlu sekarang merenungkan lewat pertanyaan reflektif ini. Pertanyaannya adalah, apakah saudara pernah mengenali, melihat, merasakan panggilan Tuhan dalam diri seseorang di sekitarmu? Mungkin temanmu, adikmu, tetanggamu, atau keponakanmu, atau siapa saja. Ini tanda nomor 3 daripada pemimpin yang proaktif. Punya indera keenam, mengenali potensi orang, mengenali panggilan orang. Pernah atau tidak, saudara? Ada suara di hati. Dia ini potensinya kalau melayani Tuhan luar biasa.
Nah, ada panggilan Tuhan dalam hidupnya, saya kenali betul. Dan tidak berhenti di situ, tapi kemudian di-challenge. Ya, kenapa kamu tidak melayani Tuhan? Kenapa kamu tidak memuridkan? Kenapa kamu tidak memimpin kelompok? Kenapa kamu tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan melalui orang lain? Jadi topik yang terakhir adalah 4 dampak dari seorang pemimpin yang rohani, pemimpin yang ilahi terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau saudara fokus kepada hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan firman Tuhan, maka dampak itu akan menjadi byproduct, akibat yang akan muncul dengan sendirinya. Karena saudara mungkin akan mulai membangun habit, kebiasaan berdasarkan firman Tuhan ini. Jadi kadang-kadang orang mengejarnya byproduct-nya. Tidak berhasil-berhasil. Yang dikejar adalah byproduct-nya, akibatnya. Harusnya yang dikejar adalah hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan firman, maka hal-hal lain ini akan jadi byproduct, menjadi pemimpin yang baik yang akan diungkapkan dalam 4 poin berikut ini. Jadi penutup kita adalah byproduct, apa yang akan muncul sebagai dampak kalau kita ini menjadi pemimpin-pemimpin yang ilahi, artinya hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan firman baik. Dampak yang pertama, seorang pemimpin yang ilahi, yang mengutamakan hubungannya dengan Tuhan dan dengan firman. Di dalam pasal 2 ayat 15. Sementara Yesus duduk makan di rumah Lewi, ada banyak pemungut cukai, pemungut pajak dan orang-orang berdosa yang juga makan bersama dengan Yesus serta murid-muridnya. Dampak yang pertama, kalau saudara ada di sekitar pemimpin yang ilahi, yang fokusnya adalah hubungan dengan Tuhan dan dengan firman, orang-orang di sekitarnya akan merasa valued, merasa berharga. Prioritas utama seorang pemimpin adalah mengundang, menghargai, memberikan investasi untuk sebuah relationship yang tulus. Jadi waktu dia datang ke rumahnya Lewi untuk makan, orang-orang yang selama ini dihakimi, dituduh sebagai orang berdosa, orang bejat, orang pemungut cukai, pengkhianat bangsa, welcome. Yesus welcome, menyambut mereka, ajak makan sama-sama. Jadi saudara, kalau hubunganmu dengan Tuhan baik, dengan firman baik, orang sekitarmu, bahkan orang-orang yang berdosa, akan merasa welcome, merasa valued. Ujung-ujungnya orang ikut seorang pemimpin karena dia merasa dirinya dihargai, valued. Iblis berusaha mengatakan, saudara tidak ada harganya, sampah. Pemimpin yang ilahi, saudara tidak usah ngomong banyak, tapi orang sekitarmu akan merasa dihargai, dirinya ada harganya, karena saudara mementingkan investasi dalam relationship yang genuine. Bukan diajak makan supaya saudara dapat apa dari mereka. Tapi betul-betul you are welcome. You are important for me and for God. Ya, penting untuk saya dan untuk Tuhan. Jadi yang pertama, kalau saudara hidupi pemimpin yang ilahi, orang sekitarmu akan merasa valued, merasa berharga. Dan mereka akan terus berjalan bersama saudara. Dampak yang kedua dari pemimpin yang ilahi. Kita lihat di dalam pasal 2 Markus ayat 18-19. Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak berpuasa? Yesus menjawab mereka, dapatkah para pengiring, pengantin berpuasa, sementara pengantin laki-laki ada bersama mereka? Selama pengantin laki-laki itu ada bersama dengan mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus diserang ya, oleh pemimpin-pemimpin lain. Dampak dari pemimpin yang ilahi terhadap orang sekitarnya, orang-orang merasa
secure. Orang yang kita pimpin merasa aman, secure. Pada saat mereka diserang, pemimpinnya berdiri bersama kita, standing by them, ya, mendampingi, membela mereka. Kalau sudah lihat ada pemimpin yang menyerang orang yang dia pimpin di depan umum, oh udah jangan ikut pemimpin seperti ini. Karena semua anak buahnya ikut dia karena takut. Saudara, pemimpin yang ilahi, orang sekitarnya akan merasa secure. Lawan katanya secure itu terancam, takut. Pemimpin yang diikuti oleh orang-orang yang merasa terancam, takut, pada saat dia tidak berkuasa lagi, orang semua pergi semua. Jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang ilahi, orang di sekitarnya merasa secure. Pemimpin ini bisa saya percaya. Dalam keadaan saya sulit, saya diserang orang, dia bela saya. Nanti pada saat pribadi, tentu pemimpin ini akan negur dia, beritahu kamu salah. Tapi depan umum, ya, dia pemimpin ini berkata, I'm standing by my people. Itu adalah dampak yang kedua dari pemimpin yang ilahi. Yang ketiga, dampak dari pemimpin yang ilahi. Di dalam pasal 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni. Jadi ini cerita tadi, waktu ada orang lumpuh turun dari atap. Dampak positif dari pemimpin yang ilahi untuk orang-orang sekitarnya adalah orang merasa encourage, dikuatkan, dibangun. Yesus selalu siap, ya, pemimpin yang ilahi selalu siap untuk memberikan pujian yang tulus. Ada pemimpin-pemimpin yang gampang muji tapi tidak tulus, tidak keluar dari hati, tidak ada gunanya ini. Ada pemimpin yang sulit muji orang, ya, tidak keluar pujiannya itu. Atau keluarnya pas diam-diam di belakang, pinter tapi tidak ngomong ke orangnya. Ya. Jadi pemimpin yang ilahi pada saat yang tepat, pada saat orang melakukan hal yang benar, dia berikan pujian, dikatakan imanmu, ya, dosamu diampuni karena iman. Jadi pujian habit memberikan genuine, ya, yang tulus, pujian yang tulus membangun iman orang, menguatkan orang. Jadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dekat firman, orang sekitarnya akan merasa selalu dikuatkan kalau dekat dia, dibangun, ya, didorong untuk menjadi berani. Itu adalah dampak yang ketiga dari seorang pemimpin yang ilahi. Dampak keempat dari seorang pemimpin yang ilahi, orang-orang di sekitarnya merasa dikasihi. Dalam pasal 3 ayat 34, waktu itu saudara Yesus dan ibunya datang untuk cari Yesus, dikatakan Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi dampak keempat dari seorang pemimpin yang ilahi, pemimpin yang takut akan Tuhan, orang-orang sekitarnya merasa dikasihi, bukan dimanfaatkan. Jadi kalau pemimpin yang tidak takut Tuhan, orang akan merasa, oh saya dimanfaatkan untuk suksesnya, untuk kebesaran oleh perusahaan atau oleh organisasi, oleh pemimpin ini. Tapi pemimpin yang ilahi, orang sekitarnya merasa genuinely, secara tulus, aku dikasihi. Hubungannya lebih daripada antara bos dengan karyawan, antara pemimpin dengan anggota, tapi aku dikasih kayak keluarga sendiri. Nah, sering kita ini dampaknya salah, apa fokusnya salah. Kita fokus kepada byproduct-nya. Kita ingin orang merasa dikasih, nggak akan berhasil. Kita ingin berusaha supaya orang merasa dihargai. Pakai strategi apa? Nggak akan berhasil. Kalau fokusnya kepada Tuhan, kepada firman, maka keempat hal ini akan menjadi byproduct kita. Orang akan merasa berharga. Orang akan merasa dikuatkan di sekitar kita. Orang akan merasa dikasihi di sekitar kita. Mari, fokus kepada apa yang benar.